Oke, selamat malam. Selamat kembali ke Klinik Eksak. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fluida statis, uji kompetensi pertama. Oke, langsung saja. Yaitu nomor 1, pada pengabesan sebuah jalan digunakan alat berat roller tandem 7,8 ton. Oke, kita tulis diketahuinya yaitu M sama dengan 7,8 ton. Kita ubah kilo langsung, 7,8 kali 10 pangkat 3 kg. Oke. Itu meratakan permukaan jalan seperti gambar di samping. Apabila tekanan yang dikerjakan alat berat tersebut 250 kPa, oke, berarti P-nya sama dengan 250 kPa, berarti 250 kali 10 pangkat 3 Pascal. Luas permukaan setiap roda yang menekan permukaan jalan aspal adalah, oke. Jadi kita ketahui rumus yang ditanyakan kan A nih, ya kan? Kita ketahui rumus P sama dengan F per A. Oke. Jadi A itu sama dengan F per P, di mana F itu M dikali G per P. Oke. Masanya 7,8 kali 10 pangkat 3 kg kali 10 meter per second kuadrat per B-nya 250 kali 10 pangkat 3 Pascal. Oke. Kemudian 7,8 kali 10 pangkat 3 berarti bisa kita ubah menjadi 78 kali 10 pangkat 3 Newton per 250 kali 10 pangkat 3 Pascal itu kan sama dengan Newton per meter persegi. Oke. Kita coret nih. Jadi 78 per 250 meter persegi. Oke. 78 bagi 250, 0,312 meter persegi. Berarti yang jawaban yang benar adalah B. Kemudian yang kedua, sebuah bejana berbentuk silinder memiliki luas penampang 80 cm persegi. Tiga jenis cairan yang tak dapat dicampur dituangkan ke dalam bejana tersebut. Volume dan massa jenis-jenis cairan tersebut sebagai berikut. Oke. Berarti ada kayak gini ya. Berarti ini A, ini B, ini C. Oke. Tekanan distorsi pada dasar bejana adalah, oke, sebelumnya kita ketahui V sama ρ. Berarti kita cari rumus gaya masing-masing. FA gaya apung ya. Jadi ρA dikali G dikali VA. Oh nih, ini kus yang A. Oke. ρA 0,4. ρA sama dengan 1050 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali VA-nya 0,4 liter. Berarti liter kita ubah ke meter kubik itu dikalikan 10 pangkat min 3. Oke. 0,4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke, kita peroleh hasilnya yaitu 4,2 Newton. Oke. Kemudian FB gaya apung pada B yang ini sudah ya. Berarti ρB dikali G dikali VB. Oke. Berarti ρB di sini kan 900 kg per meter kubik kali 10 meter per second kuadrat dikali 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Diperoleh hasil 4,55 Newton. Oke. Sekarang tinggal yang FC sama dengan ρC dikali G dikali VC. Berarti ρC-nya berapa? 720 kg per meter kubik. G-nya 10 meter per second kuadrat. V, volume C-nya 0,6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Diperoleh hasil 4,32 Newton. Oke. Sekarang kita hitung F totalnya. Berarti FA ditambah FB ditambah FC. Oke.
FA-nya 4,2 Newton tambah 4,5 Newton tambah 4,32 Newton. Berarti sama dengan 13,02 Newton. Oke. Terus yang ditanyakan tekanan hidrostatis nih. Berarti kita gunakan rumus P sama dengan F per A. Oke. Berarti 13,02 Newton per luas penampangnya 80 cm persegi. Oke, kita ubah ke bentuk meter jadi 80 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke, berarti nilainya kita peroleh 1627,5 Pascal. Oke. Jawaban yang benar adalah D. Oke. Lanjut yang ketiga. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Berdasarkan nilai viskositas, laju alir air akan lebih cepat dibandingkan laju alir oli. Viskositas dalam gas dihasilkan oleh kohesi antara molekul-molekul zat gas. Kecepatan gerak suatu benda tidak mempengaruhi gas Stokes. Massa jenis benda mempengaruhi viskositas suatu fluida. Pernyataan yang tepat terkait viskositas suatu fluida ditunjukkan oleh angka. Oke, kita tulis rumusnya viskositas yaitu Fs 6 P dikali R dikali V, di mana ini koefisien viskositas. Yang ini gaya Stokes. Ini kecepatan benda. Oke. Berdasarkan nilai viskositas, laju alir air akan lebih cepat dibandingkan laju alir oli. Oke. Kita ketahui di sini bahwa air lebih encer daripada oli. Ketika kita memasukkan benda ke dalam air, itu kecepatannya lebih cepat daripada di oli, karena oli lebih kental. Oke. Berarti yang pertanyaan nomor 1 benar. Terus yang nomor 2, viskositas dalam gas dihasilkan oleh kohesi antara molekul-molekul zat gas. Oke. Berarti di sini juga benar karena terdapat di halaman 43. Oke. Gas sama dengan cair ya, karena fluida itu terdiri dari cair dan gas. Oke. Kecepatan gerak suatu benda tidak mempengaruhi gas Stokes. Ini salah, seharusnya mempengaruhi karena V ini terdapat pada rumus gaya Stokes. Oke. Massa jenis benda mempengaruhi viskositas suatu fluida. Oke. Massa jenis benda tidak mempengaruhi viskositas suatu fluida, tapi massa jenis benda mempengaruhi kecepatan terminal. Oke, ini juga salah. Jadi pernyataan yang tepat terkait viskositas satu fluida ditujukan oleh angka 1 dan 2. Nomor 4. Sebuah pipa U diisi dengan 3 zat cair yang berbeda seperti yang terlihat pada gambar. Massa jenis zat cair B adalah, oke. Berarti kita bisa misalkan di sini bagian 1, di sini bagian 2. Oke. Kita tulis rumusnya yaitu P1 sama dengan P2. Oke. P1 di sini batasnya kan ini toh. Oke. Berarti terdiri dari PA plus PB sama dengan P2-nya PC. Oke. PA berarti rho A dikali G dikali HA plus rho B dikali G dikali HB. Oke. Sama dengan rho C dikali G dikali HC. Oke, kita coret G-nya.
Berarti tinggal rho A dikali HA plus rho B dikali HB sama dengan rho C dikali HC. Oke. Kita masukkan nih masing-masing. Rho A berarti 720 kali 1 kg per meter kubik dikali H-nya berapa? 12 cm. Kita ubah ke meter jadi 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Plus rho B-nya yaitu tidak ketahui ya, yang kita cari. HB-nya 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Terus kemudian rho C-nya yaitu 830 kg per meter kubik. Tingginya yaitu 18 kali 10 min 2 meter. Oke. Ini dikali ini jadi 86,40. Oke. Plus 86,40 ini satuannya jadi di kilogram per meter persegi karena meter kubik dikali meter. Oke. Kemudian rho B dikali 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini 230 kali 18 kali 10 min 2 jadi 149,4 kg per meter persegi. Oke. Kemudian ini kita pindahkan berarti rho B 5 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 149,4 kg per meter persegi dikurangi 86,40 kg per meter persegi. Oke. Ini dikurangi ini jadi 63. Oke. Kilogram per meter persegi. Rho B. Oke, jadi rho B sama dengan 63 kg per meter persegi per 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti diperoleh hasil 12,6 kali 10 pangkat 2 kg per meter kubik atau 1260 kg per meter kubik. Jawaban yang benar adalah D. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 5, yaitu tetes air hujan berjari-jari 1,8 mm. Oke, diketahui berapa? R-nya 1,8 mm. Kita ubah ke meter, 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, kemudian jatuh dari udara koefisien viskositas berarti 0,1 kali 10 pangkat min 3 kg per second. Oke. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Oke, rho udara berarti 1,29 kg per meter kubik. Oke. Terus yang ditanya yaitu kecepatan air hujan, berarti V. Oke. Kita ketahui rumusnya yaitu V sama dengan 2R kuadrat kali G per 9 kali koefisien. Yaitu, terus dikali rho air hujan dikurangi rho udara. Oke. Berarti V sama dengan 2 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat kali 10 meter per second kuadrat. Oke. Per 9 dikali rho-nya 1 kali 10 pangkat min 3 kg per second. Oke. Rho air berarti 1000 kg per meter kubik dikurangi 1,29 kg per meter kubik. Oke. Berarti V-nya sama dengan ini kali ini kita kalikan jadinya 64,8 kali 10 pangkat min 6 per 9 kali 10 pangkat min 3. Oke. Terus kemudian kita kalikan, ini kurangi ini, 998,71. Kita peroleh hasilnya yaitu 7,7190 kali 10 pangkat min 3
meter per second. Berarti 7,19 meter per second. Kita bulatkan 7,2 meter per second. Jawabannya adalah D. Nomor 6 yaitu sebuah kaleng berdiameter 2,4 cm dimasukkan dalam tabung tertutup berisi air yang memiliki nilai koefisien viskositas 0,001 PA second. Oke. Kita ketahui ya, yaitu D sama dengan 2,4 cm, kita ubah ke meter, 2,4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Kita peroleh jari-jarinya yaitu setengah dari diameter 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian koefisien viskositasnya yaitu 1 kali 10 pangkat min 3 PA second. Oke. Kecepatan gerak kelereng menuju dasar tabung 4 cm per second, jadi 4 cm per second. Kita ubah ke bentuk meter, jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter per second. Oke. Selanjutnya, kelereng tersebut dimasukkan dalam tabung tertutup berisi oli. Nah, ini itu berisi air. Oke. Ini berisi oli, berarti yang ini oli, koefisien viskositasnya 0,2 PAS. Gaya hambat oli berarti F oli itu sama dengan F 120 F air. Oke. Ini berarti oli. Terus yang ditanyakan kecepatan gerak di oli. F di oli. Berapa? Oke. Kita jawab nih. Jadi kita perlu menentukan gaya hambat di air. Berarti Fs sama dengan 6 koefisien kali P dikali R dikali V. Oke. 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 3 PA dikali S dikali P dikali 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter dikali 4 kali 10 pangkat min 2 meter per second. Diperoleh hasil 0,9 kali 10 pangkat min 5 Newton. Oke. Tapi ternyata di sini berarti Fs oli, F oli itu sama dengan 120 F air. Air ya, Fs air. Oke, stop. Berarti Fs gaya Stokes oli sama dengan 120 kali 0,9 kali 10 pangkat min 5 Newton. Diperoleh 108 kali 10 pangkat min 5 Newton. Oke. Kemudian ini kita cari nih yang Fs oli. Kan Fs oli kan sama dengan 6 kali koefisien kali P dikali R dikali V nih. Oke. Kita masukkan 108 kali 10 pangkat min 5 Newton sama dengan 6 dikali 0,2 koefisien viskositas oli. Ya. Bisa kali P dikali 1,2 kali 10 pangkat min 2 kali V. Oke. Kita peroleh yaitu 108 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ini hasilnya 4,52 kali 10 pangkat min 2V. Berarti V sama dengan ini dibagi ini jadi 23,9 kali 10 pangkat min 3 meter per second. Oke. Ini mintanya cm, jadi kita turun 2 kali. Berarti 23,9 kali 10 pangkat min 1 cm per second. Oke. Berarti itu sama dengan 2,39 cm per second. Kita buatkan 2,4 cm per second. Jawabannya yaitu C. Oke. Kemudian nomor 7. Sebuah pompa hidrolis memiliki perbandingan jari-jari penghisap kecil dan besar 2:5. Bisa kita gambarkan seperti ini. Oke. Perbandingannya yaitu RA 2 RB 5. Pada penampang kecil diberi gaya sebesar 36 Newton. FA 36 Newton. Gaya pada penampang besar adalah FB berapa? Oke.
Berarti kita cara menggunakan dengan rumus PA sama dengan PB. Berarti FA per AA sama dengan FB per AB. Oke. FA per P, karena ini bentuknya lingkaran ya, ini tuh bentuknya lingkaran. Jadi kita menggunakan luas lingkaran. P dikali R A kuadrat sama dengan FB per P dikali RB kuadrat. Ini kita coret, tinggal FA per RA kuadrat sama dengan FB per RB kuadrat. Oke. Kita pindah. FA-nya berapa tadi? 36. 2 kuadrat sama dengan FB per 5 kuadrat. Oke. 36 per 4 sama dengan FB per 25. Kita kalikan silang. 25 kali 36 sama dengan 4 dikali FB. Oke. 25 kali 36 900 sama dengan 4 FB. Oke. Berarti FB sama dengan 900 dibagi 4. Oke. Berarti FB-nya sama dengan 225 Newton. Oke. Kemudian nomor 8 nih. Sebuah balok kayu mengapung di dalam drum yang berisi air. Luas permukaan balok kayu adalah 25 kali 14 cm persegi. Oke, kita ketahui A-nya sama dengan 25 kali 14 cm persegi. Oke. Kita ubah ke bentuk meter, jadi 25 kali 14 cm kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke. Kemudian sebuah beban bermasa 31,36. Berarti ini massa beban 3,136 kg. Letakkan pada gambar samping. Ketahui massa jenis balok kayu Rho B sama dengan 720 kg per meter kubik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Balok kayu akan tetap terapung dengan air jika ketinggian balok ternilai. Berarti yang ditanya itu hanya. Oke. Kita ketahui syarat terapung itu sama dengan FA itu lebih besar daripada W. Oke. Tahu sama dengan FA sama dengan W. Kita boleh menggunakan dua rumus ini. Berarti FA sama dengan W. Berarti Rho dikali G. Ini Rho-nya siapa? Ini adalah Rho-nya air. Dikali V, benda yang tercelup air. V, B, A, benda yang tercelup air ya. Dikali Rho benda, dikali G, dikali volume benda, ditambah massa dikali gravitasi. Masanya siapa? Masanya beban. Oke, beban ini ya. Ini Rho kayu. Ini Rho kayu. Ini Rho kayu. Ini volume kayu juga. Oke. G-nya kita coret, jadi tinggal Rho A dikali V, benda yang tercelup air, sama dengan Rho kayu dikali V kayu ditambah M beban. Oke. Kita masukkan 1000 kg per meter kubik. Rumusnya V ini kan berarti luas permukaan dikali tinggi. A dikali H dengan 720. A dikali H, ini 290 dari Rho kayu ya, plus M. Oke. M-nya di sini itu kita ubah 3,136 kg. Oke. Kemudian kita masukkan ya nilainya jadi 1000 dikali 25 kali 14 kali 10 pangkat min 4 kali H sama dengan 720 kali 25 kali 14 kali 10 pangkat min 4. Kita tambahkan dengan M-nya 3,136. Ini nilainya kita peroleh jadi 35H. Ini nilainya kita peroleh
Ini kali H ya. 25,2H plus 3,136. Oke. 35H dikurangi 3,1 dikurangi 25,2H sama dengan 3,136. Ini diperoleh 9,8H sama dengan 3,136. Hanya sama dengan 0,32 meter atau 32 cm. Lanjut ke nomor 9. Bagian benda muncul di atas permukaan minyak goreng dalam suatu bejana 2/3. Jadi ini ada minyak goreng ya. Oke, bendanya yang muncul di sini itu 2/3. Oke. Volume tercukup benda saat dimasukkan dalam bejana yang berisi air laut adalah, oke, ini minyak. Terus ini air laut. Oke. Ya, yang ditanyakan berarti volume benda yang tercelup air laut. Oke. Ini 2/3 berarti yang tercelup yang di sini bagiannya yaitu 1 volume benda yang tercelup minyak sama dengan 1 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Oke. Kita cari nih rumusnya dengan berarti FA sama dengan W. Nah, F benda sama dengan W benda. Oke, ini F benda apung ya. Berarti rho minyak dikali volume benda yang tercelup minyak sama dengan rho benda dikali volume benda. Oke. Rho minyaknya kan 915 nih. Volume benda yang tercelup minyak di sini berarti 1/3. 1/3 apa? 1/3 V benda. Oke. Berarti rho benda dikali V benda. Oke, kita coret. Berarti kita dapat peroleh rho benda 305 kg per meter kubik. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang air. Oke, air. F yang air sama dengan W benda. Oke. Rho air dikali V benda yang tercelup air sama dengan rho benda dikali V benda. Oke. Ini 1220 dikali volume benda yang tercelup air sama dengan 305 dikali volume benda. Oke. Berarti VBA volume benda yang tercelup air 305 VB per 1220 diperoleh 0,25 V benda. Berarti 0,25 bagian. Oke, jawabannya adalah B. 10. 3 buah benda dimasukkan ke dalam zat cair yang ditunjukkan seperti gambar jumping. Perkiraan nilai massa jenis zat cair dan massa jenis ketiga benda adalah oke. Ini kita lihat ya A, B, C. Oke, yang A setengah tenggelam. Yang B sedikit tenggelam. Kemudian yang C lebih banyak tenggelamnya, banyak tenggelam tapi terapung. Oke. Berarti ini masuknya ini setengah tenggelam, sedikit tenggelam dan banyak tenggelam, tapi mereka masih dalam posisi terapung. Oke. Artinya ketiga benda ini massa jenisnya lebih rendah dari zat cair. Oke. Lebih rendah dari zat cair. Oke, kita cari. Oke, A ini ketiganya lebih rendah dari zat cair. Oke, benar. Yang B ada yang sama, ada yang lebih besar, salah. Yang C lebih rendah dari zat cair, benar. Yang D benar. Yang E benar. Oke. Berarti tinggal A, C, D, E. Kemudian kita lihat nih.
Ketika yang A ini kan setengah tenggelam, B sedikit tenggelam, dan C banyak tenggelam. Yang artinya berarti rho C itu lebih besar daripada rho A, lebih besar daripada rho B. Oke. Jadi rho B ini yang paling kecil. Oke. Kita amati yang A, C, D, E, berarti yang B itu yang lebih kecil. Oke, ini salah karena C ya. Terus yang C yang paling kecil. Rho B yang paling kecil. Oke. Ini benar. Yang D kita amati. C yang lebih kecil salah. Ini A yang lebih kecil salah. Berarti jawaban yang benar adalah C. Sekian, terima kasih.